Sengketa lahan di Sukajaya Lempasing nyaris memicu kericuhan. Menghadapi mudik lebaran, Jalinsum mulai diperbaiki. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Ayus Lampu Sepekan. Sore ini kami kembali menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa yang terjadi selama sepekan. Sengketa lahan di Desa Sukajaya Lempasing akan mengawali informasi sore ini. Pekan ini warga Sukajaya Lempasing memprotes pembangunan pagar jalan di lahan sengketa. Mereka berupaya menghentikan pekerja yang sedang membangun pagar jalan. Selain itu, kami juga akan mengetengahkan sejumlah berita persiapan pemerintah menghadapi Ramadan dan Lebaran. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Pemirsa, sengketa lahan di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran nyaris memicu kericuhan. Warga memprotes pembangunan pagar jalan di lokasi lahan sengketa. Mereka mendatangi lokasi dan berupaya menghentikan pekerja yang sedang membangun pagar jalan. Puluhan warga ini berupaya menghentikan secara paksa pembangunan pagar jalan di lokasi lahan sengketa di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran. Warga menolak pembangunan pagar oleh pihak pembeli lahan ini karena dianggap mengingkari perjanjian antara warga dan pihak penjual. Semula penjual lahan dan warga sepakat menggunakan jalan secara bersama-sama, termasuk sebagai transportasi umum. Persoalan sengketa ini terjadi antara warga dan pihak pembeli lahan yang merupakan tangan ketiga. Warga menilai pemilik lahan saat ini, Simon, telah mengingkari kesepakatan antara warga dan pihak pembeli pertama, Tenju Leong. Semula antara pembeli lahan pertama dan warga sepakat menggunakan jalan secara bersama-sama tanpa ada pemagaran. Warga menyatakan sangat kecewa dengan pembeli ketiga bernama Simon. Warga menilai Simon berkeras menguasai jalan dan melakukan pemagaran. Mereka menganggap Simon tidak menghargai surat kesepakatan antara warga dan pembeli lahan pertama bernama Tenju Leong. Warga keberatan karena kehilangan akses jalan, apalagi pemagaran jalan ini juga menutup jalan warga menuju tempat pemakaman umum. Itu pembeli tanah Arkandi. Tangan pertama. Iya. Dengan perjanjian tidak dipagar. Dikasih akses jalan. Tapi tidak dipagar. Tidak dipagar. Ini makam keluarganya loh, Pak. Bapak sama ibunya di sini nih makam. Karena cara kita maka diangkat. Gitu loh. Kenapa? Cuman sedikit kalimat yang saya kasih tahu sama adik saya. Ketika ini saya bilang tuh kamu kasih akses jalan, maka tanah kamu kiri kanannya ini bermanfaat. Terus timbulnya persoalannya seperti apa nih, Pak? Ketika beralih dari Amau dijual ke orang lain, gitu loh. Kesepakatannya awalnya dulu milik bersama, nggak ada pemagaran. Nggak ada. Aksi protes warga ini dapat diredam TNI Polri dan aparat kecamatan mendatangi lokasi lahan sengketa. Aparat meminta warga menahan diri dan mencari solusi sengketa dengan duduk bersama antara warga dan pemilik lahan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Beralih ke topik lain pemirsa, Kamis lalu sebuah truk fuso mengalami remblong di jalan turunan tajam depan gerbang pelabuhan Bakauheni. Mobil angkutan tersebut menabrak dua mobil lain hingga rusak parah. Kecelakaan ini memicu kemacetan sepanjang 2 km. Tabrakan beruntun tak terhindarkan setelah truk fuso mengalami remblong di turunan tajam depan gerbang pelabuhan Bakauheni. Laju kendaraan tidak terkendali sehingga menimbulkan kepanikan. Truk menabrak angkot dengan keras. Giliran angkot membentur bus di depannya. Angkot mengalami kerusakan paling parah. Kondisi kendaraan di tengah jalan juga memicu kemacetan sampai 2 km. Sopir angkot dibawa ke puskesmas dengan kondisi luka ringan. Polisi memeriksa sopir truk untuk mengetahui penyebab tabrakan beruntun. Kronologi kejadiannya seperti apa sih, Bang?
Hilang rem, belum. Hilang rem belum. Iya. Kalau mobil depan gimana tuh? Mobil depan ya posisinya kan tadi lalu lintas agak padat aja. Oh. Jadi di depan itulah jadi kena yang di depan kan. 2 mobil apa 3 mobil nih Bang kecelakaan Bang? Satu mobil itu aja angkot. 1 mobil aja? Oh. Ada bis satu bis. Kalau nggak salah aku tadi lihat ada mobil bis tuh di depan Bang. Ada bis mungkin di atas tadi kita kan udah nggak konsen lagi ya kan. Satlantas Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP. Proses ini memastikan tabrakan beruntun semata-mata akibat remblong atau faktor kelalaian sopir. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, penemuan buaya juga meramaikan Lampung pekan ini. Seekor buaya muara terperangkap jaring ikan milik warga di sebuah waduk hulu Sungai Waibatin, Sukadana Timur, Lampung Timur. Buaya sepanjang hampir 4 meter tersebut ditangkap warga pertama kali di aliran sungai yang selama ini dianggap warga aman. Buaya muara sepanjang 4 meter dan berbobot hampir 1 kuintal ini diamankan petugas polisi kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung ke tempat penangkaran buaya di Taman Wisata Lembah Hijau. Penangkapan buaya ini berawal dari ketidaksengajaan warga yang memasang jaring ikan di sebuah waduk di hulu Sungai Waibatin, Sukadana Timur, Lampung Timur, Senin petang lalu. Buaya yang diperkirakan berusia 14 tahun ini merupakan yang pertama kali ditemukan oleh warga. Selama ini warga tidak mengetahui di aliran Sungai Waibatin terdapat buaya. Cerita buaya ini dari Lampung Timur, di desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana. Jadi warga ini masang jaring ikan, pagi dipasang, jam 3 dilihat nyatanya ada buaya, sehingganya sama masyarakat ditangkap rame-rame, terus kita datang, terus kita amankan. Kini buaya hasil tangkapan warga ini diamankan di tempat penangkaran buaya di Taman Wisata Lembah Hijau, Bandar Lampung untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Nantinya buaya ini akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Sumatera. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami akan sajikan informasi lain di antaranya. Petugas Bandara Radin Intan gagalkan penyelundupan benih lobster ke Singapura. Terima kasih Anda masih bersama iNews Lampung Sepekan. Petugas menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster mutiara melalui Bandara Radin Intan 2 Lampung Selatan. Rencananya benih lobster akan diselundupkan ke Singapura dan Vietnam. Petugas juga menahan 7 warga Batam sebagai tersangka penyelundup. Ayo. Benih lobster yang disembunyikan di dalam koper terdeteksi oleh mesin pemindai saat para pelaku hendak berangkat melalui Bandara Radin Intan berhenti. Saat digeledah, petugas menemukan 113 kantong plastik, masing-masing berisi 468 ekor benih lobster. Petugas menyita sedikitnya 53.000 benih lobster mutiara. Lobster ini diduga akan diselundupkan ke Singapura melalui Bandara Radin Intan 2. 7 orang yang menyelundupkan benih lobster ini berangkat menggunakan 2 maskapai penerbangan berbeda. Mereka adalah MK, FA, MI, AI, NI, ZA, dan RH. 7 pelaku mengaku tidak mengetahui isi koper yang mereka bawa berisi benih lobster. Mereka mengaku hanya dibayar untuk mengambil barang kepada seseorang di wilayah Lampung untuk dibawa menuju Batam. Pesawat Garuda 5 orang, yang naik pesawat Sriwijaya 2 orang. Dia orang semua warga negara Indonesia, tapi domisilinya di Batam. Semua KTP-nya KTP Batam. Nah, 7 orang ini mereka datangnya dari Batam itu, dijemput dari rumah masing-masing, diberikan tiket, sampai di Lampung itu diinapkan di satu hotel, namanya Hotel Pasifik. Pada saat mereka mau berangkat dijemput lagi, mereka tidak tahu koper ini, katanya isinya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa ini modus. Cuman mereka tahunya ini pakaian bekas, pakaian batik Lampung yang harus dikawal sampai ke Batam.
Kasus penyelundupan ini ditangani aparat kepolisian Ditkrimsus Polda Lampung. Dari 7 pelaku, beberapa orang diantaranya pernah terlibat kasus serupa, yakni menjadi kurir lobster selundupan. Penyelundupan ini melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Kerugian atas penyelundupan ini diperkirakan mencapai 3,9 miliar rupiah. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Masih tentang penyelundupan, pemirsa. Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan masih menjadi jalur utama berbagai penyelundupan. Kali ini petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 7 ton daging kerbau alana asal India. Tidak hanya daging kerbau alana, petugas juga menggagalkan penyelundupan produk pangan olahan daging yang tidak dilengkapi dokumen. 7 ton daging kerbau ini semula akan dibawa ke Sumatera Utara. Penyelundup menggunakan truk bernomor polisi BL8495AA. Namun petugas menyita daging impor tersebut karena sopir truk tidak memiliki dokumen resmi seperti sertifikat karantina. Meski begitu, sopir Udin warga Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara membantah sebagai pemilik daging. Dia hanya bertugas mengantarkan daging impor dari Jakarta. Dia juga tidak tahu pengiriman daging harus disertai dengan sertifikat resmi. Oh, apa nih, Bang? Daging. Daging dari mana sih? Daging? Dagingnya dari Jakarta. Kenapa kok kita diamankan di sini? Karena dokumennya kurang lengkap. Cuma ya kita bilang itu kurang lengkap dokumennya di apa nih? Di kesehatan sama karantina kita aja. Kenapa kok kita nggak melengkapi, Bang? Saya mau baru sekali ini saya Pak itu mah ini suratnya katanya harus saya terima. Udah, saya berangkat kita. Memang belum pernah saya Pak ini. Kalau ngerti menemukan kita apakan. Tidak hanya itu, alat angkut yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Daging impor seharusnya disimpan di dalam pendingin agar tidak rusak selama dibawa. Petugas juga mempersoalkan tidak adanya label halal daging dari MUI. Bahwa kendaraannya membawa daging impor jenis kerbau, ya, jenis kerbau, tetapi untuk dokumen-dokumen yang harusnya dilengkapi ini tidak sesuai. Artinya untuk BPOM sendiri belum ada, kemudian peruntukan untuk tata laksana distribusi. Biasanya aturan itu ada direkomendasi adalah di bawah minus 20 derajat Celcius dan harusnya kendaraan yang mengangkut itu kendaraan seperti ada pendingin, ada cold storage, tetapi ini hanya box biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dari BPOM-nya tidak dilengkapi dengan BPOM. Kemudian untuk label halal dari MUI ini juga tidak ada. Tim Satgas Pangan juga menyita olahan pangan daging sapi ilegal. Makanan berupa sosis dan nugget asal Bekasi ini akan dibawa ke Bandar Lampung. Namun pemilik kendaraan tidak memiliki dokumen resmi seperti yang dipersyaratkan untuk membawa produk olahan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti daging kerbau asal India dan nugget asal Bekasi ini masih berada di Polres Lampung Selatan. Sopir truk pembawa barang ilegal tersebut masih diperiksa. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Kita beralih ke topik lain. Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Penertiban ini bertujuan mengembalikan fungsi sejumlah ruas jalan hingga lahan parkir. Kondisi pasar begitu semrawut karena pelanggaran pedagang. Puluhan personel polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menertibkan kawasan Pasar Tengah. Petugas menyisir Jalan Jenderal Suprapto, Jalan Pangkal Pinang, dan Jalan Pemuda. Ketiga ruas jalan berjubel pedagang kaki lima hingga luber ke lorong dan area parkir. Ratusan pedagang kaki lima tak bisa menghindar. Mereka diminta memindahkan dagangan secara sukarela atau terkena penindakan. Penertiban pedagang kaki lima kawasan Pasar Tengah bertujuan mengembalikan fungsi jalan, lahan parkir, dan jalur pejalan kaki. Kasih Ketertiban Umum Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Jan Roma, memastikan penertiban berlaku permanen. Untuk hari ini sesuai dengan arahan Pak Kasatpol PP, mulai dari titik pos
Dishub. Jalan Ledjen Suprapto. Jalan Suprapto, Jalan Pangkal Pinang, Jalan Pemuda tadi. Jalan Pemuda, termasuk di Pasar Tengah. Badan Polisi Pamong Praja meningkatkan pengawasan Pasar Tengah berlipat 10 kali dari 30 menjadi 300 orang. Penempatan banyak petugas menjamin kenyamanan pengunjung pasar. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan sajikan informasi lain di antaranya. Menghadapi mudik lebaran, jalan lintas Sumatera di Lampung mulai diperbaiki. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Jalan lintas Sumatera ruas Bakauheni Bandar Lampung sedang diperbaiki untuk mengantisipasi arus mudik lebaran. Perbaikan meliputi penambalan hingga pengaspalan ulang. Pemerintah diminta menindak kendaraan pelanggar tonnase agar jalan tidak cepat rusak. Perbaikan jalan lintas Sumatera mendapat prioritas menjelang arus mudik lebaran. Pengaspalan ulang atau penambalan mulai jalur padat Bakauheni Bandar Lampung. Pengaspalan jalan hari ini sampai ruas Penengahan Lampung Selatan. Badan jalan dipertebal sejauh 3 km. Perbaikan jalan lintas Sumatera ruas Bakauheni Bandar Lampung mendapat prioritas karena jalur ini paling padat dan berbahaya. Jalan nasional ini menjadi gerbang penyeberangan arus lalu lintas Sumatera. Kondisi jalan banyak jalur berbahaya seperti tikungan tajam, tanjakan terjal, dan turunan curam. Pelaksana proyek menjadwalkan perbaikan jalan lintas Sumatera lebih sebulan. Jalur ini siap menampung lonjakan arus mudik lebaran. Dari bulan 3 kemarin, dan ini masih dalam proses pengerjaannya sekitar 45% sudah. Nanti ini di sengaja siapnya nanti ini jalannya badan jalannya sekitar inilah siap lebaran, udah siap badan jalannya, dan ini selanjutnya nanti di bagian bahu jalannya nanti. Pengguna jalan mengharapkan pemerintah memperbaiki jalan secara merata, baik jalan nasional maupun jalur alternatif atau jalan provinsi. Perbaikan jalan hendaknya dibarengi dengan penindakan terhadap kendaraan pelanggar tonnase. Kebijakan ini bisa memperpanjang masa pakai jalan. Jalan lintas Sumatera ruas Lampung cepat rusak akibat banyaknya pelanggaran tonnase armada berat seperti fuso, tronton, dan trailer. Batas berat maksimum kendaraan dan barang rata-rata melampaui 20 ton. Heri Fulustiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Harga kebutuhan pokok selalu melonjak menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Polres Lampung Utara membentuk Satgas Pangan dengan tugas menjamin ketersediaan kebutuhan pokok serta mencegah gejolak harga akibat ulah spekulan. Satgas segera menggelar razia dan operasi pasar. Polres Lampung Utara membentuk satuan tugas Satgas Pangan melibatkan Dinas Perdagangan, Bulog, Dinas Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Polisi Pamong Praja. Satgas Pangan bertugas menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan mencegah gejolak harga akibat ulah spekulan. Satgas Pangan menggelar razia maupun operasi pasar. Razia menyasar distributor maupun pedagang. Pelaku pasar dilarang menimbun barang-barang atau menaikkan harga seenaknya selama momentum Ramadan hingga Idul Fitri. Wakapolres Lampung Utara Kompol Suparman menjelaskan kehadiran Satgas Pangan turut menjamin stok 9 bahan pokok. Satgas segera membantu operasi pasar begitu harga kebutuhan melambung. Kita berkoordinasi untuk menindaklanjuti apabila ada misal spekulan-spekulan yang akan melakukan penimbunan dari sembako itu sendiri. Apa tindakan kepolisian terhadap distributor yang menaikkan harga? Nanti akan kita lanjutkan tindakan. Ada tindakan hukum mungkin? Jelas pasti. Harga sejumlah kebutuhan naik menjelang Ramadan.
bawang putih melonjak hampir 50% dari Rp34.000 menjadi Rp50.000. Lonjakan harga ini dalam tempo sepekan. Harga cabai dan sayur-sayuran juga naik Rp3.000 hingga Rp5.000. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Beralih ke topik pilkada, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Lampung belum melakukan dan menetapkan tahapan pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati. KPU Lampung baru menerima draft tahapan dari KPU Pusat, namun untuk pemungutan suara akan dilakukan pada 27 Juni 2018. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung sepekan hari ini. Saya Verlis Yandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Tapi kan nama dan partai kita nggak bisa. Meski bakal calon kepala daerah sudah mulai bersosialisasi untuk menarik simpati masyarakat, namun KPU Lampung masih belum melakukan persiapan. Lembaga penyelenggaraan pemilu ini belum melakukan tahapan-tahapan pilkada. Ketua KPUD Lampung Nanang Trenggono mengaku baru menerima draft tahapan dari KPU Pusat. Bahkan hingga kini KPUD belum menerima petunjuk teknis tahapan pilkada. Namun sesuai isi draft, tahapan pilkada tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya. Hari pemungutan suara akan digelar serentak pada 27 Juni 2018. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyerahan dukung calon independen dilakukan pada Desember 2017. Sedangkan pendaftaran calon dilakukan sekitar Maret 2018. Secara administrasi, KPUD sudah siap untuk menggelar pemilu kada 2018. KPU Lampung sudah melaporkan kesiapan ini kepada Komisi 1 DPRD Lampung. Ini nanti siang jam 2 kami diundang Komisi 1 untuk laporan pemilihan gubernur untuk kesiapan Pilgub 2018. Ya, kita udah siap kalau kita melaksanakan pemilihan gubernur. Kita akan sampaikan rincian. Ya kan ini draftnya juga belum ada, kan draft tahapan baru draft ada, tapi PKPU tahapan kan juga belum ada. Tapi seluruh Indonesia kan dimintakan kesiapannya, makanya kita laporkan semua lah. Usulan anggaran sudah, tinggal NPHD misalnya. Sedangkan tahapan pilkada untuk 2 kabupaten, Nanang menegaskan sama dengan Pilgub. Pada tahun depan ada 3 agenda pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar di Lampung. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan, MNC Media melaporkan.